Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di rumahnya yang mulia ini, dan kita telah melaksanakan kewajiban kita salat maghrib, dan kita sambung dengan majlis ilmu kita, yang mana majlis ilmu kita pada malam hari ini adalah tafsir ayat-ayat hukum. Tafsir ayat-ayat hukum pada malam hari ini yaitu kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dan ayat 223. Mari kita simak dan kita baca terlebih dahulu dua ayat ini yang akan kita jelaskan pada malam hari yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita dengarkan apa makna singkat daripada ayat yang kita bacakan tadi. Di sini Allah mengatakan wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad. Berarti Bapak Ibu sekalian, ayat ini dilatar belakangi dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yas'aluna, mereka bertanya. Situ ada ka, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Siapa kamu di sini? Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Yas'alunaka 'anil mahid, yaitu mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang mahid. Itu artinya adalah haid. Dan haid ini sudah menjadi bahasa kita.
Di dalam bahasa Arab, di antara pecahan kata haid itu adalah mahid. Dan yang dimaksud di sini adalah tentang darah haid. Oleh karena itu di sini mereka bertanya, apa yang mereka tanya sebenarnya tentang darah haid ini? Yaitu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, kepadamu wahai Muhammad, tentang apa hukumnya mendatangi atau berhubungan dengan istri dalam kondisi dia haid. Apakah halal atau haram?" Itulah pertanyaannya. Jadi mereka bertanya tentang darah haid itu bukan apa yang dimaksud dengan darah haid, karena darah haid itu adalah masyhur. Nah, yang dimaksud dengan darah haid adalah Bapak Ibu sekalian darah yang keluar dari rahim wanita. Dan ini darah haid ini adalah darah yang biasa dan itu secara alami keluar dari rahim perempuan. Kemudian dan itu keluarnya tidak sepanjang waktu, tetapi di waktu-waktu tertentu. Jadi ada hari-hari setiap bulan perempuan itu mengeluarkan yang disebut dengan darah haid. Nah, ketika seorang perempuan dalam kondisi haid, ketika keluar darah haid, maka ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa hukumnya menggauli istri, berhubungan suami istri yang mana istri dalam kondisi haid? Apakah boleh atau tidak dibolehkan? Lalu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh menjawab dalam ayat ini, qul, katakan. Nah, maka ini Bapak Ibu sekalian perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan tentang masalah mencampuri atau berhubungan dengan istri dan dia dalam kondisi haid. Apa kata Allah? Memerintahkan Rasul untuk menjawab, qul huwa adza. Katakan hai Muhammad bahwa haid itu adalah suatu kotoran. Jadi haid itu adalah suatu kotoran. Huwa adza. Adza itu maknanya syai'un qadir, yaitu sesuatu yang kotor. Oleh karena itu fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi pertama sekali Bapak Ibu sekalian, kotor itu artinya apa? Ya, kalau bahasa kita bisa dikatakan darah haid itu ya menjijikkan. Kemudian darah haid itu darah yang baunya juga tidak sedap. Maka disebutlah dia itu azab, qadir. Kemudian jadi kata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya dinamakan haid itu sebagai azab. Kenapa Allah katakan haid itu azab? Yang mana azab itu adalah sesuatu yang kotor. Dinamakan haid itu azab kata Imam At-Tabari karena baunya tidak sedap dan karena dia adalah sesuatu yang kotor. Kemudian darah haid itu adalah sesuatu yang najis. Jadi darah haid itu adalah najis. Oleh karena itu apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka menjauhlah kamu. Ini perintah Allah kepada laki-laki. Jadi para suami, maka apabila istri-istrimu lagi dalam kondisi haid, fa'tazilu, maka hindari, hindari olehmu wahai laki-laki berhubungan dengan istrimu sedangkan mereka lagi dalam kondisi haid. Nah, itulah makna ayat fa'tazilun nisaa fil mahid. Kemudian
Allah tekankan lagi wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jadi pertama sekali perintah jauhi oleh kamu menggauli istri-istrimu dan mereka lagi dalam kondisi haid. Setelah itu apa kata Allah? Wala taqrabuhunna. Jangan sekali-kali kamu dekati mereka. Wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati mereka. Maka ada ayat wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Di sini wala taqrabuhunna, jangan kamu mendekati istri-istrimu yang lagi haid. Hatta yathurna, sampai kapan tidak boleh ya mendekati itu? Hatta yathurna, sampai mereka bersih. Di sini Bapak Ibu sekalian, bersih di sini sampai mereka bersih dengan air. Dengan bagaimana caranya bersih dengan air? Jadi ada di sini dua hal. Pertama, sudah berhenti darah haidnya, stop, dan bersih, dan tidak ada warna, baik warna merah atau kekuning-kuningan yang menandakan bahwa dia belum habis dan bersih sama sekali. Tapi kalau dia sudah putih, tidak ada lagi, maka di sini itu pertama bersih. Tapi tidak cukup. Jangan kamu mendekati istrimu dia lagi sampai mereka bersih. Apakah di sini hanya bersih yang dimaksud adalah bersih dari haid atau bersih setelah mereka mandi? Maka di sini Bapak Ibu sekalian ada nanti perbedaan tafsir, tapi kebanyakan ulama menafsirkan jangan kamu mendekati wanita-wanita yang haid sampai mereka bersih dari haidnya dan sampai mereka mandi dari haidnya. Nanti dua hal. Jadi hatta yathurna, sampai mereka mandi dari haid. Tentu mandi haid itu kapan? Setelah mereka bersih. Kemudian Allah katakan fa iza tatahharna, apabila mereka sudah bersih dan mereka sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, telah bersih, maka datangilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian dikatakan oleh Allah fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa'tuhunna ini datangi mereka. Dan ini adalah bahasa kiasan. Yang dimaksud dengan datangi mereka artinya campurilah, pergaulilah mereka di tempat yang Allah halalkan kepada kamu. Itulah min haitsu amarakumullah, di tempat yang Allah perintahkan kamu. Bapak Ibu sekalian, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak boleh mendatangi istri, menggauli istri di sembarang tempat. Oleh karena itu hanya diizinkan menggauli istri di tempat yang diizinkan oleh Allah. Mengertilah kita bagaimana zaman sekarang, apalagi dalam dunia yang tidak ada etika, kita diatur. Dan ini ayat luar biasa menunjukkan kepada kita bahwa Bapak Ibu sekalian, sampai perkara haid diatur oleh Allah, diatur oleh agama kita. Bagaimana menyikapi seorang laki-laki, suami menyikapi istri yang lagi dalam kondisi haid, dan bagaimana cara berhubungan, dan di mana tempat berhubungan, maka di situ diatur dalam ayat ini. Maka di sini Bapak Ibu, fa iza tatahharna, apabila mereka sudah bersih dan mereka sudah mandi, fa'tuhunna, maka gaulilah mereka. Tapi ingat, gauli mereka, campuri mereka di tempat yang Allah perintahkan kepada kamu, atau di tempat yang Allah izinkan dan Allah halalkan untuk kamu. Yaitu Bapak Ibu sekalian, pergauli, campuri dia dari depan, itu maksudnya. Jangan, tak boleh dari belakang, yaitu tempat di mana di situ seorang perempuan mengeluarkan ataupun melahirkan anaknya. Di mana tempat yang di situ dia berketurunan ketika dia dicampuri dari tempat itu. Ini
perintah Allah. Artinya apa? Dilarang berarti Bapak Ibu sekalian mendatangi perempuan ataupun mencampuri perempuan dari belakang. Jadi kalau ada yang bertanya apa dalilnya bahwa tidak boleh kita mencampuri perempuan seorang suami walaupun itu istrinya, tidak boleh dia menggauli istrinya dari belakang. Apa dalilnya? Ini ayat ini. Karena dalam ayat ini Allah perintahkan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, pergaulilah istri kamu itu, lakukan oleh kamu hubungan suami istri, tapi ingat di tempat yang diizinkan oleh Allah kepadamu, yaitu dari depan, yaitu tempat wanita itu melahirkan dan membuat keturunan. Kemudian di sini Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayat ini fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, di situ ada pemahaman jangan kamu datangi campuri istrimu di tempat yang diharamkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya dengan bertaubat, selalu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mencintai orang-orang yang bersih. Jadi pertama, Allah sangat mencintai hamba yang selalu bertobat, membersihkan diri daripada segala bentuk yang keji dan bentuk yang mungkar. Kemudian Allah sangat mencintai hambanya yang selalu menjauh daripada perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Maka salah satu perbuatan yang menjijikkan, mendatangi istri sedang haid, mencampuri istri sedang haid. Kemudian yang kedua, bentuk pekerjaan yang menjijikkan di dalam Islam adalah menggauli istri dari belakang. Ini Bapak Ibu sekalian, hal yang dilarang dalam agama kita, dan itu masuk perbuatan kotor. Kemudian di dalam ayat berikutnya, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, Allah katakan di sini wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang menyukai kebersihan. Berarti hubungan yang bersih itu apa? Hubungan di luar haid. Jadi kalau sudah wanita itu sedang haid lalu dicampuri, itu namanya orang melakukan hubungan yang kotor. Kemudian melakukan hubungan dalam kondisi kotor, karena itu darah, dan itu darah penyakit, dan itu darah kotor, dan itu darah najis. Maka di sini dilarang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya dalam ilmu kedokteran dan kesehatan sekarang, ya barangkali banyak sekali analisa yang ditemukan kenapa Islam melarang seorang suami menggauli istrinya dalam kondisi haid. Apa hikmahnya, apa maksudnya? Maka secara kesehatan itu Bapak Ibu bisa dibaca, dan itu banyak sekali aspek kesehatannya. Dan ini menunjukkan juga Bapak Ibu sekalian, agama kita ini agama fitrah, agama bersih. Maka di sini Allah katakan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Maka dalam berhubungan dengan istri, seorang suami menjaga kebersihan itu. Kalau istri lagi haid, jangan dilakukan hubungan suami istri di tempat haid itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah, walaupun setelah dia suci, jangan pernah melakukan hubungan di tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan, yang termasuk dosa besar, yaitu mendatangi istri dari bukan tempat yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan lagi dan menguatkan. Apa kata Allah setelah ayat ini? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Di sini Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan kembali, memastikan kembali supaya kita mendatangi istri dari tempat yang dihalalkan. Apa kata Allah? Nisa'ukum, artinya istri-istrimu, harsul lakum, adalah kebun bagimu, tanah tempat kamu bersemai.
Diistilahkan Bapak Ibu sekalian, istri itu bagi suami itu adalah kebun. Apa arti kebun? Harsul lakum, tempat kita bercocok tanam dan tempat kita Bapak Ibu untuk melahirkan keturunan. Jadi apa keserupaan, kemiripan antara istri dengan lahan kebun? Pertama sekali, lahan kebun itu ibarat rahimnya seorang perempuan. Jadi rahim itu ibarat lahannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, air mani yang masuk ke dalam rahim perempuan itu adalah ibarat bibitnya. Kemudian anak yang lahir itu adalah ibarat tumbuhan yang keluar dari lahan. Maka di sini ada perumpamaan yang indah dalam ayat ini, bahwa wanita itu diibaratkan bagi laki-laki, bagi suami itu adalah hars, yaitu kebun bagimu, tempat kamu bercocok tanam. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Oleh karena itu, datangilah kebunmu itu. Kalau bahasa kita, garaplah kebun kamu itu sebagaimana yang kamu kehendaki dan dari arah mana yang kamu inginkan, selama itu adalah di tempat yang dihalalkan. Artinya mau didatangi dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari sisi depan, silakan. Tapi yang penting di tempat yang dihalalkan. Jangan sampai menanam di tempat yang tidak dihalalkan. Ini maksudnya fa'tu harsakum. Maka gaulilah istrimu sebagaimana semau kamu, yang kamu inginkan, dengan cara yang kamu sukai, silakan. Tapi dengan catatan di tempat yang dibolehkan. Karena di sini Bapak Ibu sekalian, Allah juga katakan wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu li anfusikum, dan lakukanlah oleh kamu amal-amal soleh. Wa qaddimu li anfusikum. Kamu harus melakukan untuk dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, amal-amal soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan dan Allah membimbing kita. Sebenarnya hubungan suami istri itu di satu sisi adalah memenuhi kebutuhan biologis manusia. Karena salah satu fitrah dalam diri manusia, manusia punya kebutuhan untuk berhubungan. Oleh karena itu Allah berikan bimbingan hubungan yang halal. Maka tidak boleh bercampur laki-laki dan perempuan kecuali dari pintu yang telah disyariatkan oleh Allah, yaitu pintu nikah. Maka kalau tidak lewat pintu nikah, maka hubungan itu adalah hubungan yang tidak sah, dan itu adalah zina. Allah sudah berfirman, "Wala taqrabuz zina," yang kamu dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan zina itu adalah sejelek-jelek innahu, pertama dia adalah sebuah perbuatan yang keji. Kemudian adalah cara yang paling jelek yang kamu tempuh dalam melampiaskan nafsumu. Maka kita ini punya nafsu semua. Selagi normal, selagi sehat, seluruh kita ini punya nafsu. Tapi ingat, silakan kita melampiaskan nafsu, diatur oleh Allah. Maka kita tidak boleh memperturutkan hawa nafsu sebagaimana diinginkan oleh hawa nafsu. Tetapi supaya hawa nafsu itu tidak menjerumuskan dan mencelakakan kita, maka tundukkan nafsu kita itu, kendalikan nafsu kita itu dengan kendali syariat. Barangkali nafsu ingin tetapi syariat tidak menginginkan, maka tundukkan nafsu kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan yang diatur oleh syariat. Maka dengan begitu, apapun yang kita lakukan nanti, satu sisi nafsu kita terpenuhi, tapi satu sisi nanti tidak mengakibatkan malapetaka bagi kita, baik dalam kehidupan di dunia, apalagi kesengsaraan nanti menunggu di hari akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini Allah katakan wa qaddimu ayyuhan nas. Oleh karena itu kamu lakukan, hai orang-orang yang beriman, untuk dirimu.
amal-amal yang soleh. Salah satunya apa? Amal soleh dalam berhubungan suami istri. Maka jangan lupa ketika kita berhubungan, maka kita membaca bismillah dan kita berdoa supaya dihindari dan dilindungi oleh setan. Dengan membaca bismillah itu adalah menjadi ibadah amal soleh bagi kita. Kemudian niatkan dalam berhubungan itu dan doakan kepada Allah selalu, Rabbana hablana minas salihin, Rabbi habli minas salihin, bahwa ketika kita berhubungan suami istri itu bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu kita, nafsu keinginan biologis kita, tetapi niatkan di situ. Maka waqaddimu li anfusikum, hendaknya kamu berhubungan suami istri, tetapi dengan berhubungan itu kamu beramal soleh. Maka niatkan karena Allah. Maka baca doa sebelum berhubungan. Setelah itu niatkan dengan berhubungan itu mendapat anak dan keturunan yang soleh, supaya tidak hanya sekedar melampiaskan nafsu. Maka itulah sebabnya Bapak Ibu, agama ini tidak bertentangan dengan keinginan. Agama ini tidak bertentangan dan tidak menutup nafsu sama sekali, tetapi dia itu mengatur supaya apa? Supaya nafsu itu tidak menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, yang merugikan kita di dunia dan merugikan kita di hari akhirat. Maka di sini apa kata Allah? Maka lakukan amal soleh dengan berhubungan. Setelah itu apa lagi? Waraqibullah. Kemudian sini Allah sarankan kepada kita, waqaddimu li anfusikum wattaqullah. Hendaknya di dalam berhubungan itu dan juga dalam amal-amal lain kamu selalu berbuat amal soleh, dan kamu hendaknya dalam setiap perkaramu dahulukan ketakwaan kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan selalu merasa di bawah pengawasan Allah. Kemudian tanamkan rasa takut kepada Allah dalam setiap tindakan-tindakan kita. Maka di sini Allah katakan wa'lamu annakum mulaquhu. Kenapa kamu harus bertakwa dan harus takut kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menghindari seluruh larangannya? Wa'lamu annakum mulaquhu. Ketahui oleh kamu bahwa kamu akan bertemu dengan Allah, bahwa kamu akan berhadapan dengan Allah di hari di yaumul hisab, dan kamu nanti akan disidang di hadapan mahkamah Allah. Maka ketika itu, kalau amalan yang kamu bawa semuanya amal soleh akan dibalas dengan yang baik. Apabila amal-amal yang kamu bawa adalah amal-amal dosa, kamu juga akan mendapatkan balasan. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi dalam ayat ini wa'lamu annakum mulaqu, ketahuilah dan yakinlah bahwa kamu akan benar-benar bertemu dengan Allah dan akan berhadapan dengan Allah, dan kamu akan dihisab ketika itu semua amal-amal yang kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengatur bagaimana kita bertindak dengan istri dalam kondisi haid, dan bagaimana cara berhubungan dengan istri dalam kondisi suci. Maka semuanya itu kita laksanakan perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah. Kenapa? Kalau kita nanti melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka kita akan mendapatkan balasan. Kalau kita melanggar dalam aturan-aturan dalam berhubungan dengan suami istri ini, kita juga akan mendapatkan iqab dan balasan yang tidak baik. Di sini Allah katakan terakhir, wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa kabar gembira kepada orang beriman? Orang-orang beriman yang bertakwa, yang beramal soleh, yang patuh kepada aturan-aturan Allah, melaksanakan perintah. Orang beriman yang menjauhi larangan-larangan Allah. Beritahu hai Muhammad kabar gembira untuk mereka. Kabar gembira apa? Kehormatan yang mereka akan dapatkan dan kenikmatan abadi di dalam surganya Allah nanti di akhirat. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, setelah kita membaca ayat ini mengatur
tentang hubungan suami istri. Baik, ayat ini ada sebab turunnya. Sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh Anas. Kenapa ayat ini wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa hukum mendatangi, menggauli istri sedang haid. Ayat ini sebab turunnya adalah yang diriwayatkan oleh Anas. Kanatil yahud idza hadatil imra'atun minhunna, orang-orang Yahudi itu kebiasaan mereka. Ini ayat ini turun di Madinah. Ini surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu adalah surat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa sebab turunnya? Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi, kata Anas, apabila istri mereka itu lagi haid, maka mereka singkirkan sama sekali istrinya. Maka mereka tidak mau makan dengan istrinya, dan dia tidak mau duduk sama-sama minum dengan istrinya, kemudian tidak mau berkumpul dengan istri mereka di satu rumah. Bahkan mereka minggat dari rumah kalau seandainya istri mereka lagi haid. Artinya apa? Orang-orang Yahudi dalam memperlakukan perempuan ketika haid keterlaluan. Tak mau duduk lagi dengan istrinya itu. Bukan hanya sekedar dia tidak duduk, kadang-kadang pisah rumah dia, keluar dia dari rumahnya. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tradisi orang Yahudi di Madinah itu, ditanyalah Rasulullah tentang perkara itu. Bagaimana itu? Memang kalau lagi perempuan lagi haid, apakah memang tak boleh didekati sama sekali? Tak boleh sama-sama makan dengan dia, tak boleh duduk dengan dia, tak boleh sama minum dengan dia, tak boleh satu rumah dengan dia. Nah, inilah kebiasaan Yahudi. Ketika Rasulullah ditanya apakah kebiasaan Yahudi itu bagaimana hukumnya di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang kebiasaan Yahudi dalam menyingkirkan istri mereka ketika dalam haid, maka Allah turunkan ayat ini. Bagaimana aturan Allah untuk umat Islam, laki-laki, orang-orang yang beriman, ketika istri mereka dalam kondisi haid. Maka Allah turunkan wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada Muhammad tentang mendatangi, menggauli istri dalam kondisi haid. Qul huwa adza, darah haid itu adalah darah yang kotor, oleh karena itu hindari menggauli istrimu dalam kondisi haid. Jadi yang dilarang cuma menggauli. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, makan, minum, duduk bersama mereka di rumah, maka ayat ini mengatur yang dilarang itu hanya berhubungan. Sedangkan masalah makan tidak ada masalah. Duduk sama-sama minum dengan istri tidak ada masalah. Kemudian berkumpul satu rumah dengan mereka tak ada masalah. Bahkan apa? Bahkan agama kita mengatur silakan pula melakukan hubungan kecuali yang disebut Bapak Ibu sekalian jima. Artinya apa? Berhubungan di tempat keluarnya haid itu tidak dibolehkan. Itulah sebabnya ketika turun ayat ini, orang-orang Yahudi berceloteh. Apa kata orang Yahudi ketika turun ayat ini? Ma yuridu Muhammad an yada' min amrina syai'an illa khalafana fihi. Muhammad ini apapun yang menjadi kebiasaan kita, yang kita lakukan selalu aja berlawanan katanya. Tak mau dia sama-sama dengan kita. Pokoknya asal beda saja. Itulah kata Yahudi. Maka ada masalah kiblat juga kan begitu. Ketika Rasulullah SAW sholat, Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah ketika di Madinah pertama sekali sholat mengarah ke Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah berdoa kepada Allah supaya dipalingkan ke Ka'bah. Maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Turun ayat yang menyuruh Rasulullah SAW untuk memalingkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Ketika itu ribut pula Yahudi. Coba katanya, dulu katanya ke kiblat kita, sekarang ke kiblat yang lain. Begitu juga masalah haid. Kita, tradisi kita, kebiasaan kita tidak mendekati sama sekali istri.
Bahkan pisah dari istri sementara dia haid. Sedangkan aturan agama Islam tidak. Yang dilarang itu hanya berhubungan di tempat keluarnya haid. Sedangkan selain itu silakan. Nanti kan kita Bapak Ibu sekalian akan kita jelaskan hukumnya. Apa batas-batas berhubungan dengan istri dalam kondisi haid. Nanti akan ada masalah di dalam ayat ini. Maka di situ Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi ketika mereka bertanya dan mereka membuat celoteh, Muhammad ini kepengen beda terus dengan kita. Faja'a Abbad bin Bishr wa Usaid bin Hudair ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalik. Jadi celoteh orang Yahudi ini diberitakanlah oleh dua orang sahabat, satu namanya Abbad bin Bishr dan Usaid, datang dia kepada Rasulullah memberitakan celotehnya orang Yahudi tersebut. Wa qala ya Rasulullah afala nunkihuhunna fil mahid. Jadi datang Abbad wa Usaid setelah turun ayat ini, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, tidakkah boleh kami ya Rasulullah menikahi ataupun menggauli istri kami dalam kondisi haid? Maka ketika itu fatama'ara wajhu Rasulillah, maka merah padam muka Rasulullah ketika itu dan disangka bahwa beliau itu adalah marah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memberitakan kepada mereka bahwa untuk berhubungan suami istri tidak boleh. Sedangkan selain itu dipersilakan. Kemudian yang kedua sebab turun ayat ini adalah dari Jabir. Jabir menceritakan kanatil yahud taqul, orang-orang Yahudi berkata, man ata mar'atahu fi quburiha min duburiha kana wal ahwal fa nazalat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ada orang Yahudi mengatakan, barang siapa mendatangi ataupun menggauli istrinya yang dia menggauli dari tempatnya tetapi dari arah belakang, maka anaknya nanti akan lahir dalam kondisi cacat. Oleh karena itu dah turunlah ayat ini, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka Allah membantah apa yang menjadi tradisi Yahudi, membatasi bagaimana berhubungan dengan istri. Maka apa kata Allah? Nisaukum, istrimu itu adalah ladang bagimu, maka silakan datangi, garap ladangmu itu semaunya kamu, selama tidak di tempat yang diharamkan. Azan ya? Waduh. Bapak Ibu sekalian, jadi ayat ini kan mengatur luar biasa tentang hubungan suami istri. Sekarang ada beberapa hukum yang terkait